Gegara kasus Goto terkait makan siang gratis, Presiden Prabowo menganggap apakah saham itu judi? Simak video kali ini baik-baik ya. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari Bloomberg Technos yang rame pidato Prabowo soal saham. Ya. Nah, ini beda investasi dan juga judi. Nah, banyak sekali ya yang japri dengan saya dan juga mengomentari mengenai kasus ini, apakah saham itu judi, Pak Firman? Dan terkait mengenai hal ini, ada momen apa? Kok bisa-bisanya video statement bahwa trading saham itu judi muncul kembali? Nah, kita akan bongkar ya di balik itu semuanya, dan yang pasti saya akan jelaskan bahwa saham itu judi apa tidak. Dan bagaimana mengenai strategi saham Goto ini terkait mengenai makan siang gratis ya, yang ada indikasinya di saham Goto. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham, dan jangan di subscribe. Ditonton pelan-pelan ya mengenai dari saham Goto ini. Nah, terkait sebuah opini yang beredar di masyarakat, potongan video yang mungkin mengenai hal ini itu sangat sensitif ya, khususnya di bidang pasar modal. Nah, apakah yang main pasar modal itu adalah mereka pemain saham atau bandar atau istilahnya big money? Nah, kita akan bongkar big money-nya itu seperti apa. Ya, jadi mengenai hal tersebut ini tuh dimanfaatkan ya oleh big money atau istilahnya bandar ya, yang dikatakan sama Pak Prabowo itu justru masuk di saham Goto dengan jumlah banyak. Nah, yang pertama itu kita bisa cek dulu, oh ternyata asingnya itu mulai masuk selama 3 hari berturut-turut. Ya, sebelum video pernyataan pidato Pak Prabowo bahwa saham itu judi, ya, ini justru asing itu masuk. Ya, asingnya masuk berapa miliar sih Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya sejak tanggal 3 Desember itu asing masuk 256 miliar. Terus tanggal 4 160 miliar, dan tanggal 5 Desember itu 70 miliar. Nah, asing itu jualnya cuma sedikit. Nah, kira-kira dia memberhasilkan net buy-nya itu sangat tinggi. Nah, asing itu mereka lagi nyicil mengenai dari saham Goto ini. Nah, terkait hal tersebut, asing itu pakai broker apa sih Pak Firman? Nah, di sini kalau kita lihat ya, di saham Goto ini bandarnya itu dia memborong pakai broker BB ya, memborong 3,3 juta lot, terus YU 4,7 juta lot, dan CD 1,0 juta lot. Pertanyaannya, apakah mereka itu jualan Pak Firman? Enggak, mereka fokus beli aja. Justru kehadirannya Pak Prabowo menyampaikan hal tersebut, mereka itu masuknya gila-gilaan ya, nggak peduli itu apa ya. Karena satu sisi untuk investasi pasar modal ini adalah bukan judi, ini dagang saham ya. Nah, kita akan buka lagi apa yang dikatakan sama Pak Prabowo itu bandar. Nah, bandar itu
bentuknya kayak apa sih Pak Firman? Ya ini ya saya akan lihatkan untuk Bapak Ibu secara detailnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya transaksi di saham Goto ya terkait sebuah opini pagi tadi itu, nah ini dimanfaatkan sama asing ya. Pukul jam 9 TET ya, bahwa saham Goto ini tuh ini asing itu langsung membeli Bapak Ibu. Yang jualan itu siapa? Retail. Nah, ini retail nih ya. Nah, asingnya itu terus memburu di harga 74. Nih, lihat. Ya, foreng-foreng semua ini. Ya. Nah, ini MG dan juga YUNI itu memborong mengenai dari saham Goto ini. Nah, terus di harga 75 ya BB yang Bapak Ibu yang mungkin mengikuti channel saya ya, Pak Firman ini kok BB itu kok tiba-tiba masuk, ini tuh siapa? Nah, ternyata asing. Ya. Nih asing ini masuk nih kemarin. Ya. Ini asingnya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang ketakutan itu para retail terkait hal tersebut. Nah, kalau mereka big money ini tuh ya ini berjejer ini ya, itu mereka borong terus Bapak Ibu. Nggak peduli mau itu apa namanya saham itu judi kek atau apa kek, mereka nggak peduli ya, karena mereka ini tuh ya bisnis ya. Terus di 76 bagaimana Pak Firman penampakannya? Ya ini. Jadi justru asing itu masuk. Ya. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat kan ya. Nah ini. Mereka pakai broker ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, mengenai hal ini itu, kenapa kok mereka justru masuk Pak Firman? Ya. Apakah benar bahwa saham itu judi? Nah, kita akan berangkat dari mana dulu nih, ya. Terkait mengenai dari sebuah opini yang beredar di masyarakat, ya. Ini ya. Nah, pendapat dari guru besar atau profesor dari UI ya Budi Frenda mengatakan sejatinya terdapat perbedaan yang sangat besar antara judi dan investasi saham. Jadi nggak boleh disamaratakan. Nah, mengenai pendapat dari Pak Prabowo ini itu ya, bahwa yang main di pasar saham itu bukan maksudnya apa? Yang terjun di pasar modal kita itu memang ya, satu sisi mereka yang punya open minded. Apa itu Pak Firman open minded? Jadi mereka yang berbisnis di finansial ya atau investasi di pasar saham. Nah, kenapa kok bisa demikian? Nah, tapi kok Pak Prabowo ini mengatakan bahwa apa namanya? Saham ini tuh judi opininya. Ya. Nah, ini ya. Ini jangan terkecoh Bapak Ibu. Ya, ini ya. Bahwa Prabowo mengatakan jika golongan menengah ke bawah investasi saham itu seperti judi karena akan kalah oleh bandar-bandar besar. Maksudnya apa ini Pak Firman? Awas jangan terkecoh. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, setelah saya mengamati dan melihat ya, nggak di skip, nggak melihat dari judul aja ya konten tersebut, bahwa Pak Prabowo itu kan ya presidennya kita ya yang terbaru itu membuat sebuah inovasi terbaru ya, bahwa makan siang gratis ya. Nah, Pak Prabowo itu disentil gara-gara makan siang gratis harga saham itu turun ya. Nah, Pak Prabowo tetap marah ya. Kenapa kok bisa demikian? Nggak ada hubungannya ya, masyarakat menengah yang ke bawah itu nggak ada yang main di saham. Apakah betul Pak Firman secara data? Memang betul. Mereka yang menengah ke bawah itu mereka nggak main di saham. Nah, mainnya kemana Pak Firman? Mereka mainnya ke judi slot. Ya, itu data di lapangan. Coba dilihat. Itu yang pasti mereka mainnya di judi slot. Ya, kayak gitu.
Nah, bahkan ya di Pekalongan sini, saya asli Pekalongan ya, kebetulan di kota santri. Jadi kalau mendengar istilah trading, ya khususnya saham, akan dikonotasikan, oh ini judi. Ya. Loh, kok bisa demikian Pak Suman? Kenapa kok mereka mengejas hal tersebut? Oknum ya Bapak Ibu ya, oknum ya. Seperti itu. Nah, kenapa? Nah, karena untuk literasi pasar modal ini itu hanya disampaikan di mana? Di akademisi atau di fakultas ekonomi. Itu saja. Sedangkan di masyarakat menengah ke bawah itu apakah mereka mayoritas banyak yang sekolah sampai ke S1? Sangat sedikit Bapak Ibu sekarang. Makanya peran literasi keuangan itu lagi digenjot apa? Lagi dibudayakan mengenai hal tersebut. Ya. Nah, kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok Pak Prabowo presiden kita itu membuat statement pidato demikian? Itu hanya potongan. Ya. Jadi nggak ada hubungannya makan siang gratis sama saham. Ya, gara-gara saham memang turun. Nah, kalau kita lihat dari IHSG kita ini ya memang eh, kebetulan ya, ketika Pak Presiden Prabowo itu jadi ini turun. Temennya Pak Prabowo betul, nggak ada hubungannya. Karena apa? Yang main industri pasar modal ini ya benar-benar orang-orang yang ngerti dalam industri keuangan, ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu apakah mereka tahu mengenai hal ini? Mereka nggak tahu, Bapak Ibu, nggak tahu. Parah ya, kayak gitu. Ya. Nah, ini. Nah, terkait hal tersebut itu dimanfaatkan oleh market maker. Wah, ini pasti retail nggak ada yang mau transaksi seperti itu. Ya, kayak gini. Nah, mengenai dasar hukumnya, apakah pasar modal itu judi? Nah, ini langsung ditangkas langsung sama fatwa dan regulasi tentang pasar modal syariah. Di sini Bapak Ibu itu bisa dibaca. Ini terbaru ya. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 ini sudah ditekankan. Ini fatwa DSN MUI. Nah, dasarnya dari mana Pak Firman? Ini loh, dari ayatnya surat Al-Baqarah nomor surat 275. Wa halalu bai'a wa haram riba. Bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ya, ingat ya, bahwa jual beli atau dagang atau trading. Trading itu bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Indonesia itu dagang. Ini halal. Ya, seperti itu. Dalilnya jelas. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa dijelaskan. Jelas. Nah, mengenai perdagangan hal tersebut, kalau mekanisme perdagangan itu seperti apa sih Pak Firman? Nah, ini tak lihatkan Bapak Ibu. Tak kecilkan ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah mekanisme pasar. Ya. Ada penjual, ada pembeli. Nih, offer itu yang mau menjual sahamnya. Nah, kalau bid itu yang mau beli. Nah, ini mekanismenya matching. Yang dijual itu apa sih Pak Firman? Ya, yang dijual itu adalah efek. Ya. Efek itu apa? Surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bapak Ibu tahu Goto kan? Nah, kita akan belajar dari sisi fundamentalnya. Kenapa kok yang dijual kan seperti itu? Prakteknya itu seperti apa? Ya. Nah, ini kita juga harus mengedukasi. Khususnya saya juga harus terjun mengenai tindakan tersebut. Ya, apalagi saya sendiri sebagai dosen
yang khususnya mengampu mata kuliah pasar modal syariah. Dasarnya ada. Nah, jadi cara berpikir seperti ini Bapak Ibu. Nah, Goto itu atau Gojek Tokopedia ini itu dia butuh modal. Ya. Nah, ini tak lihatkan secara realnya. Ya, ini ya. Ini Goto. Nah, Goto ini itu dia mengedarkan jumlah lembar saham itu ada berapa Pak Firman? Ya segini. Total saham yang terdaftar itu ada 1,1 ya triliun jumlah saham yang beredar. Harga pas waktu IPO itu harganya 338. Kok bisa keluar kayak gini itu apa? Ya karena Goto ini itu perusahaan Gojek dan Tokopedia ini tuh butuh modal senilai berapa Pak Firman? 13 berapa ini? Ya, 13 triliun. Ya. Jadi perusahaan tersebut besar ya Bapak Ibu ya, itu butuh modal. Ya. Nah, dengan cara apa? Menjual perusahaannya kepada siapa? Ke publik. Ya. Nah, ini saya akan kasih mekanismenya ya. Dasar itu kita ke mekanisme. Jadi mekanisme seperti ini. Secara detailnya ya seperti ini Bapak Ibu. Ya mungkin kita ini sebagai investor pemula ya, kalau yang kalian ngikuti di channel ini itu kalian akan ya mungkin open minded ya seperti itu. Nah, jadi di sini mekanismenya ya. Goto ini itu perusahaan ya yang bergerak di bidang apa? Bapak Ibu pasti tahu. Gojek ya. Kalau satu sisi. Itu masih butuh dana sekitar berapa? Katakanlah 1,3 triliun. Dia masih bunuh dana. Untuk apa sih Pak Firman? Ya untuk pengembangan bisnis ya. Mau tambah tim IT-nya kek ya. Terus tambah inovasi kek, tambah ini. Mereka itu butuh yang namanya modal senilai berapa? 13 triliun. Nah, bagaimana agar bisa dapat dana kayak gini itu? Ya perusahaan Goto ini itu, ya ini perusahaan ya gambarannya ya. Nah, ini perusahaan ini itu dia menjual perusahaannya dengan bentuk apa? Nah, kalau gini tuh apakah dijual ini? Yang enggak. Jadi ya jumlah lembar saham. Ya. Nah, segini lembar saham. Ini namanya itu efek. Kalau sahamnya itu satu ya, kalau misalkan belum di-split atau dipecah ya, harganya 1,3 triliun. Ini surat utang yang ngeluarkan itu perusahaan. Betul. Nah, kalau misalkan 1,3 triliun kan nggak ada yang mau beli. Nah, bagaimana agar bisa terbeli kepada retail? Dipecah sahamnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak. Senilai berapa? Ini senilainya. Nah. Ini. Nah, ini jumlah sahamnya. Saham yang ditawarkan segini. 40 miliar. Ya, nilainya, harganya segini pas waktu IPO. Ya. Clear ya? Nah, kita kembali lagi ke mekanismenya perdagangan ini. Ya, ini. Nah, jadi setiap individu itu orang ini ya, itu memiliki ada yang 2, ada yang 3, ada yang berapa juta. Nah, itu mereka memiliki. Nah, mereka akan tercatat nanti gambarnya atau hasilnya itu seperti ini. Nah, ini jumlah lotnya. Nah, di sini mekanisme ya namanya pasar. Adanya penjual dan pembeli bertemu. Ini ya jumlah orangnya ya ada 6.000 orang yang mau beli, ada yang mau jual 8.000 orang yang mau beli. Ya. Nah, mereka ini tuh punya lembar saham masing-masing segini totalnya dikumpulkan. Di harganya 75, barangnya segini. Harga ini segini. Nah, tampilan itu kayak tadi.
Nah, istilah bandar yang dikatakan sama Pak Prabowo itu ya mereka big money, orang-orang besar. Bukan yang gendut ya kayak Pak Firman ya, enggak. Jadi mereka yang punya uang besar itu membeli, ya mereka itu dagang, laku. Ya. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Prabowo, masyarakat kecil itu enggak main saham, mereka mainnya judi slot. Ya. Jadi untuk di investasi saham ini itu ya kita dikelola, dagang saham. Ada yang tujuannya adalah investasi, ada yang tujuannya adalah dagang cepat. Itu. Secara hukum syariah, dalilnya jelas Al-Baqarah 275. Wa halalu bai'a wa haram riba. Jelas ya? Dagang sah. Ya, jelas loh ini. Nah, jadi yang dikatakan sama Pak Prabowo ya di kasus ini ya. Jadi Pak Prabowo itu membuat sebuah pidato kepada siapa? Kepada masyarakat atau ormas ya, ormas di Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Kalau salah di ini kan ya. Jadi ya memang dia memberikan statement seperti itu. Katanya makan siang gratis itu gara-gara apa namanya ISG turun gara-gara makan siang, nggak ada hubungannya ya. Nah ini ya, nah di saham itu ini statementnya siapa, investor guru besar dari UI. Mereka ada yang trading atau jual beli jangka pendek, tapi secara umum kurang tepat jika investasi saham itu dikatakan judi. Ya, saham itu sama seperti judi, jadi kurang mendorong kemajuan pasar modal kita. Ngarang. Ya, ini. Nah, investor yang teredukasi memiliki kesempatan untuk mengolah risikonya melalui diversifikasi portfolio, peraturan alokasi aset dan pemahaman terhadap profil risiko masing-masing. Ya. Nah, kalau perjudian ya sebaiknya mengandalkan keberuntungan tanpa dasar. Nah, inilah ini. Analis yang jelas dan analisnya itu bersifat zero sum. Zero zoom. Ya. Di mana kerugian satu pihak menjadi keuntungan pihak lain. Ya. Jadi ya slot itu ya apa namanya? Ya benar judi. Tapi itu ramai di masyarakat kita. Kenapa kok nggak tertarik Pak Firman apa namanya literasi pasar modal ini? Ya karena pasar modal ini itu yang ada di perkuliahan Bapak Ibu, dan masyarakat menengah kita itu ya pendidikannya itu rata-rata di SMK ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, ini nggak ada hubungannya. Lah apa hubungannya dengan Goto ini? Ya karena Goto ini tuh nantinya bakalan dapat proyek jumbo dimakan siang gratis. Ya, ini gambarnya ini. Nah, kayak gini. Ya, kenapa kok dengan adanya Goto ini Pak Firman mengenai program makan siang gratisnya Pak Prabowo? Ya, jadi nantinya ini sudah final ya Bapak Ibu ya, bahwa di zamannya Prabowo nanti ada makan siang gratis. Itu adalah sebuah inovasi. Ya, inovasi. Yang nanti yang akan mengantarkan makan siang gratis dari gudang ya, gudang dapur umum. Ya, itu yang mengantarkan ya Gojek. Ya, dapat pekerjaan baru toh. Ya. Karena apa? Master plan-nya ini Bapak Ibu dasarnya. Nah, ini tak lihat kan. Lah, mana ini? Nah, ini. Kita dapatkan dari Trade RHB Trade program makan siang gratis Goto dapat 1,5 triliun setahun. Nah, tetap menggandeng pihak swasta untuk memastikan kelancaran program tersebut. Nah, ini loh lihat dasarnya dari sini.
Nah, makanya di sini ada sebuah korelasi, ya, yang mana di situ para bandar ini ya Bapak Ibu ya, big man ini ya, itu mematahkan hal tersebut. Bodoh amat mau presiden kita mau bilang statement di situ kan mereka nggak ngaruh karena mereka itu ya berdagang dengan mereka yang ahli seperti itu. Ya, kayak gitu dimanfaatkan. Clear ya? Dasar hukumnya ada. Ya, seperti itu. Makanya banyak sekali yang kepengen belajar dengan saya dan pengen mengenali industri pasar modal itu, cara berpikirnya itu seperti apa sih Pak Firman, ya seperti itu. Ya mereka tak ajari. Wah ini Pak Firman cuma omong-omong aja, Pak Firman ini hanya cuman influencer aja, nggak praktek. Kata siapa? Saya juga trading kok, dagang saham kok, ya. Nah di sini Bapak Ibu, di saat market kita itu merah, saya juga merah, tapi saya punya ilmunya. Dan ini saya belajar dari mana? Dari studi saya di S1, S2 sampai ke S3 mempelajari hal ini. Ya. Kok Pak Firman bisa untung ya? Ya karena mengalokasikan risiko. Ya, ini. Nah, ini merah ada. Tapi kan di transaksi selanjutnya saya untung terus. Ada yang untung. Nah, ini dalam trading, istilahnya trading. Clear ya? Kok bisa seperti itu Pak Firman? Emang ada alatnya? Ada. Jadi alat untuk mendeteksi kayak gini itu memang khususnya yang di bidang konten itu mereka melihat mekanisme pasar. Ya, seperti itu. Ya, kenapa kok Pak Prabowo kok bikin statement kayak gitu sih Pak Firman, mengkhawatirkan itu? Ya inilah dimanfaatkan oleh beberapa big money ya. Ya, kayak gitu. Makanya tadi itu ya IHSG kita itu terbatas pergerakannya. Yang tadinya itu mau naik enggak jadi naikkan. Ya, kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Urusan IHSG itu ya yang main ya bandar kakap. Nah, makanya di situ Pak Prabowo juga menyarankan kepada investor retail kita itu jangan main-main di saham. Jangan main-main maksudnya apa? Ya harus diukur. Di saham itu nggak boleh main-main. Orang saya aja itu nggak main-main di saham. Jadi dikelola. Ya. Makanya yang saya bina itu ya untungnya gila-gilaan Bapak Ibu. Ya, ada yang dapat 1 miliar, ada yang per hari dapat 100 juta, ada yang 700 juta, ada yang per bulan itu di saham. Ya. Loh tadinya mereka itu rugi Bapak Ibu. Sebelum kenal saya. Berapa? 400 juta, 1 miliar, 500 miliar juga ada. Ya, seperti itu. Kok bisa rugi sih Pak Firman? Ya mereka itu nggak tahu caranya berpikir pasar modal itu bagaimana. Nah makanya itu mereka banyak sekali ya itu menuntut saya untuk bikin kelas. Nah jadi saya bikin kelas kayak gini itu bukan inisiatif dari saya pengen mendapatkan keuntungan dari ini jualan kelas. Oh enggak Bapak Ibu, saya sudah cukup kok di market. Ya. Nah, kenapa kok Pak Firman bikin kelas Pak? Dasarnya dari mana? Karena satu sisi subscriber saya itu ada yang fanatik ya Bapak Ibu ya. Pokoknya pengen belajar dengan saya. Saya cuma diam 1 tahun. Nah tiba-tiba ibu itu bilang, Pak Firman ini apakah namanya Pak Firman bikin kelas kayak gitu? Katanya Pak Firman di situ nggak bikin kelas. Ini kok ada yang bikin kelas? Waduh. Nah akhirnya saran beliau itu disuruh untuk bikin kelas. Pak, walaupun Bapak mungkin cukup di saham, tapi tolonglah kami Pak Firman. Ya kenapa? Kami itu biar bisa cuan secara konsisten. Tolong dong Pak, seperti itu. Saya diam selama 1 tahun Bapak Ibu. Ya, terkait hal tersebut ya sudah saya bikin kelas.
Ya, dan alhamdulillah kelasnya itu berkembang. Yang tadinya itu saya punya murid satu, ya sekarang ada ratusan lebih. Dan itu saya hal ini nggak mau cari-cari murid yang harus banyak, enggak, yang butuh aja saya ajari. Ya, hasilnya gimana Pak Firman? Ya, cuannya gila-gilaan Bapak Ibu. Ya, di sini. Nah, ada yang dapat sehari 139 juta, 400 juta, ini per hari segini. Ya, di saham GoTo ini, yang TikTok kan, ya banyak juga sekali. Ini hanya sebagian aja. Mereka saya edukasi. Saya tak kasih tahu alat-alatnya, tak kasih tahu cara mendeteksi bandar masuk atau enggak. Seperti itu. Pak, last statementnya Pak Prabowo itu ada matematis ngitur keuangan gini. Ini stres. Kenapa kok bisa stres Pak Firman? Ya karena mereka itu nggak ngerti cara seperti ini. Nah, industri seperti itu hanya di perkuliahan. Seperti itu. Clear ya? Nah, itulah mengapa kok pasar modal kita itu sangat dinamis. Ya. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi apakah pasar modal itu dagang saham itu judi? Silakan Bapak Ibu tulis komentar kalian di bawah ya. Nah, biasanya yang skip video itu menganggap statement bahwa pasar modal ini itu ya kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya. Ini. Nah, kenapa kok IHSG kita kok turun Pak Firman? Apa sih dasarnya? Apakah gara-gara statementnya Pak Prabowo? Enggak Bapak Ibu, enggak. Kenapa sih dasarnya itu apa? Nah, jadi IHSG kita itu kenapa kok turun? Jadi investor yang investasi di sini itu jualan. Hanya sebagian aja. Sama kayak kita. Ketika sudah untung mereka TP. Nah, semakin tahun industri pasar modal ini tuh sangat liquid. Naik terus Bapak Ibu. Yang tadinya dimulai saja di tahun 2000 ya dengan sistem kayak gini tuh ya ini tuh akhirnya tuh naik, ini volumenya sangat tinggi antusiasmenya. Nah, begini. Jadi yang dikatakan statement Pak Prabowo itu nggak ada hubungannya makan siang gratis dan lain sebagainya. Kok Pak Prabowo bisa kayak seperti itu? Ya karena dari oposisi. Ya dibenturkan, Pak Prabowo itu dibenturkan. Wah, ini jangan-jangan Pak Firman ini mendukung Pak Prabowo. Enggak. Saya di sini itu adalah menguatkan, khususnya yang bergerak di bidang pasar modal ini saya kuatkan, saya literasi. Dan saya juga ditunggu-tunggu oleh beberapa pemirsa, Pak Firman tolong Pak Firman, seperti itu. Nah, makanya pada jam setengah 12 ini ya saya upload ya demi kalian. Ya. Dan setengah 12 malam loh ini. Kok kemalaman sih Pak Firman ya. Jadi singkat cerita ya Bapak Ibu, tadi itu kami sudah produksi jam setengah 7. Nah, tiba-tiba listrik mati, jebret, nggak bisa diupload. Ya kita sudah ngoding dan lain sebagainya, nggak usah, ya udah kita tag ulang aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Clear ya? Nah, saya sudah membahas mengenai dari bandarnya, siapa yang masuk dan apakah pasar modal itu judi atau tidak. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya. Dan pengen detail lagi silahkan bisa masuk di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke laptop. Nah, kita kembali ke GoTo. Kenapa kok GoTo ini? Apakah saham GoTo ini tuh bakalan nanti akan bager Pak Firman? Jawabannya adalah pasti. Apa? Ini loh. Dia akan terserap dulu. Kenapa kok GoTo Pak Firman? Kok nggak lain? Kalau bukan GoTo, nanti maintainnya itu itu bisa dikorupsi sangat besar. Nah, kalau lewat GoTo enggak. Ya, di situ. Nah, makanya kenapa kok pemerintah sekarang itu akan menggaji milenial yang bertani itu sebulan 10 juta. Itu kenapa? Karena dengan adanya makan siang gratis itu nanti akan muncul ya inovasi baru atau pekerjaan baru.
ya. Nah, nantinya ketika setiap hari itu membutuhkan makan siang gratis ya, dan gudangnya ini ya, ini tidak tak lihatkan. Nah, di sini itu tiap kecamatan Bapak Ibu ya, itu harus bisa menampung 3.000 makan siang gratis yang didistribusikan kepada sekolah-sekolah ya di situ. Nah, ini proyek besar Bapak Ibu. Ya, ini dimanfaatkan oleh siapa? Ya, pejabat-pejabat kita. Silakan kalau kalian mau cari-cari proyek itu, ini nanti akan dibikinkan dapur khusus untuk menangani makan siang gratis. Nah, Pak Firman, apakah di situ nanti kita akan kehabisan saluran dan lain sebagainya? Enggak, ini ada green economy. Kita tanam sendiri, produksi dalam negeri, nanti produknya itu dari situ. Nah, makanya tahun depan itu pajak akan dinaikkan. Ya. Untuk apa, Firman? Untuk impulsi untuk mendongkrak perekonomian kita. Pajak dinaikkan, nanti dapat BLT dan lain sebagainya, daya beli masyarakat itu akan bertambah. Ini adalah siklus ekonomi. Pak, kalau pajak nggak dinaikkan bagaimana? Ya nanti Bapak Ibu percuma. Ya. Jadi kalau misalkan yang kaya dengan kaya ini nggak ada, kalau orang kaya sama orang kaya itu mereka nggak beli Bapak Ibu. Nah, makanya apa? Ya harus ada yang orang menengah. Nanti di situ ada daya beli masyarakat. Nanti akan muter kembali. Nah, ini adalah konsep ekonomi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan secara pelan-pelan. Semoga Bapak Ibu itu bisa dimengerti. Clear ya? Kayak gitu. Pokoknya presidennya siapapun itu pasti akan diadu domba. Ya. Ya mungkin masyarakat kita itu hanya mendengar statement bahwa saham itu judi. Oh, dimanfaatkan ya. Kalau saham Goto ini turun itu sangat dimanfaatkan sekali yang ngerti saham Goto. Bahkan ketika saya membuat statement di harga 50 ini, jangan percaya sama Pak Firman. Ini loh. Ini masyarakat kita ya. Ini penampakan masyarakat kita ini. Nah, 4 bulan yang lalu ketika harga saham Goto ini di harga 50. Mampus bocor sekebon. Ini penampakan masyarakat kita. Ya. Di sini saya mengedukasi di harga 50 bahwa saham Goto ini akan bakalan terbang ke harga 70. Banyak sekali yang menghujat saya. Saya memberikan edukasi ini secara gratis lewat YouTube. Ini loh penampakannya. Karena kamu banyak yang berharap Goto naik. Ini di harga 50 loh. Nah, ini nih. Sambus ini mampus juga boncos lu sekebon gitu orang ini. Boncos katanya di harga 50. Sekarang terbang ke sini. Nah, ketika harga saham Goto ini di harga 50 Bapak Ibu. Ya, alumni kami itu banyak sekali yang beli. Ya. Beli, ada yang beli 1 juta, 200 juta, 1 miliar, 20 miliar, 500 miliar juga ada. Ya. Kayak gitu. Pertanyaannya, mereka untung atau buntung yang beli di harga 50? Silakan Bapak Ibu bisa cerna. Ya, seperti itu. Clear ya? Oke. Nah, bandar sudah saya ungkap, mengenai saham Goto ini sudah saya ungkap semuanya. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perkembangannya saham Goto ini ke depan Pak Firman? Ini loh Bapak Ibu, laporan keuangannya itu sudah mengecil. Nah, masyarakat kita itu sukanya skip video, nggak nonton sampai selesai, gagal fokus. Ya, mereka cuman melihatnya ini. Nah, mereka itu para retail itu ya, yang netizennya Pak Firman banyak sekali itu,
mereka itu diadu domba. Jangan beli saham busuk ini. Ya. Ini itu saham yang beredar di masyarakat itu banyak sekali dan rugi. Ya. Nah ini Goto itu yang tadinya rugi 20,3 triliun, sekarang ruginya cuma 4,3. Kira-kira mengecil atau membesar? Pikir aja sendiri Bapak Ibu. Iya. Kayak gitu. Nah, mengenai dari saham Goto ini tuh arahnya bakalan kemana Pak Firman? Nah, di sini. Dari 24 sekuritas itu menyarankan untuk buy, yang hold 15, yang menyarankan jual cuma satu. Potensinya itu di harga 117. Kenaikannya berapa? 56% rata-rata. Yang tertinggi itu siapa? Nomura. Targetnya berapa? 416 di saham Goto ini. Kalian pakai sekuritas apa? Seperti itu. Clear ya? Oke. Kita ke strateginya. Ya. Nah, berhubung subscriber kami itu mereka mayoritas lebih ke swing sama ke invest, bagaimana cara belinya Pak Firman? Ya. Saham Goto ini tuh berada di MA 100 dan juga di MA 20 serta di MA 5. Ini adalah secara matematis. Ini adalah harga saham. Ini bisa diukur. Orang-orang yang nggak ngerti ini tuh stres. Tapi kalau orang yang ngerti ya enak, bisa cuan secara konsisten. Kita kalau masuk di kelas Parma diajari semua. Karena tujuan kami itu adalah menyampaikan ilmu. Enggak menargetkan memiliki jumlah member banyak. Enggak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan kalian bisa dibeli di harga 74 dan juga 75 serta di harga 76. Ya, support kuat di saham Goto ini ada di berapa? Di harga 68 dan juga di harga 62. Kira-kira bakalan ke situ enggak Pak Firman? Berat. Momennya saham Goto ini itu di top down-nya itu sudah maksimal. Ya. Kira-kira jualnya di harga berapa Pak Firman? Ya, silakan kalian bisa jualan di harga 79 dan juga di harga 110 serta di harga 116. Kira-kira saham Goto ini tuh akan bakal balik lagi ke 442 enggak Pak Firman? Pasti. Jelas kapan Pak Firman? Ya nunggu dulu. Mereka harus kumpulin barang sebanyak dulu. Nanti akan dinaikkan. Nah, masa depan saham Goto bagaimana? Ya cerah. Orang proyek makan siang gratis sudah terlaksana kok. Ya. Jadi urusan menaikkan harga saham itu ya urusannya bandar. Ya, big money itu. Clear ya? Nah, Pak Firman, yang untuk trading dong. Saya kebetulan sukanya trading ya. Silahkan kalian bisa bermain di harga investasi di jangka pendek itu di harga 74 serta di harga 73. Nanti jualnya di harga 76 serta di harga 78. Menarik apabila saham Goto ini tuh nanti bakalan ke harga 79. Pak, boleh titokan nggak? Boleh. Apakah kita boleh beli di harga 69? Boleh, silakan aja. Seperti itu. Oke, mungkin saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya mengenai saham Goto ini. Untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Bagi yang butuh, ya. Bagi yang nggak butuh nggak usah masuk. Ya. Karena banyak sekali kami yang bisa cuan secara konsisten. Karena kami ajari secara pelan-pelan ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur Bapak Ibu ya, enggak